Nah itu gue bener-bener diancem lah. Kalau enggak gue mau diapain lah, nggak ngerti lah ya. Selamat datang di episode pertama podcast Anak Kota, Perbasi Kota Tangerang. Buat kalian yang mungkin selama beberapa minggu terakhir ngeliatin sosial media Perbasi, kenapa kita suka nyebutnya anak kota ya? Karena memang kita semua ini adalah anak-anak di kota, bukan di kota lain gitu ya. Bukan di kabupaten, bukan di mana-mana. Kita anak kota. Yang pasti baik Instagram atau YouTube-nya pasti ngomongin soal semua tentang basket di kota kita, perkembangan tim daerah kita, klub, kelompok umur, terus ada kejuaraan, profil pemain, profil pelatih, semua yang soal basket. Pokoknya semua teman-teman anak kota boleh follow. Dan hari ini gue nggak sendirian, ada ketua Perbasi kita, Bang Andri Permana. Halo, Dri. Thank you, Ko Anton. Sehat-sehat semua. Sehat-sehat semua. Hari ini kita juga akan memulai satu segmen di sosial media kita yang disebut dengan Tangerang Legend atau TNG Legend. Udah hadir di tengah-tengah gue sama Andri, seorang teman, seorang yang luar biasa. Gue inget banget waktu gue SMA, kita sparring. Waktu gue ngelihat dia pemanasan, pertama kali gue ngelihat dia, terus gue langsung bilang, dia orang gede banget ya. Gue bilang, ngalahinnya gimana nih, badannya di atas rata-rata anak-anak basket di tahun itu, mulai dari tingginya sampai ototnya. Kuli. Gue nggak bisa ini lagi ya, ngenalin lebih lanjut lagi, karena nama dia nih udah berapa tahun sampai sekarang tetap anak-anak sekarang tetap ngomongin nama dia. Ada Bugi Setiawan. Malam, Gi. Selamat malam, Bro Anton. Pak Ketua. Kak Bugi, sehat-sehat. Wah, gile. Udah lama nggak ketemu. Coba kita langsung aja masuk ke ngobrol-ngobrolnya kali ya, anak kota ya. Gi, mudah-mudahan lu selalu dalam keadaan sehat. Amin. Sama ya. Banyak yang mungkin anak-anak yang sekarang nih, anak-anak SMP, anak-anak SMA, mungkin ya miss lah ya. Mereka mungkin masih terlalu kecil waktu lu masih aktif di kota. Meskipun lu nggak tua-tua amat, gue tahu. Coba boleh ceritain nggak, Gi, cerita masa kecil lu lahir di Tangerang, terus gimana background keluarga lu, terus lu sekolah di mana, gimana, Gi? Oke, gue asli orang Tangerang, produk putra daerah lah istilahnya, orang Tangerang asli. Gue sekolah di SD Negeri Cikokol. Kampung lo ya, gitu ya. Terus gue kemudian SMP-nya juga gue di SMP Negeri 3, yang sekarang jadi SMP Negeri 4 ya, depannya LP itu. Yes. Nah dari itu gue mau masuk SMA 2 negeri, tapi gue nggak dapet. Jadi gue akhirnya masuk semestanya adalah Yupentek. Wah, Yupentek itu. Cuma background gue bukan pemain basket nih, Ketua. Gue anak-anak bola, anak sepak bola, karena paman-paman gue itu semuanya anak-anak Persita dulu kan, kebanggaan lah Persita. Terus bokap gue sendiri kiper dulu. Jadi keluarga gue itu semua keluarga bola. Bahkan kalau misalnya kita sempat bentuk tim namanya tim family, itu isinya 24 pemain, itu keluarga semuanya. Wah, gitu nah. Sebanyak itu ya, Gi? Banyak keluarga gue banyak banget. Hampir di Tangerang tuh Bonanas, Cikokol gitu-gitu ya udah itu masih banyak saudara-saudara gue family lah. Nah, gue tuh dari SD itu udah ikut Pemula, terus Haornas, Suratin, Porda, Prapon. Bahkan gue sempat waktu itu akhirnya karena di Persita gue agak kesulitan waktu mau sudah SMA lah gue. Nah itu gue pindah ke Persikota waktu itu, Bayi Ajaib. Gue bahkan mau untuk tim seniornya. Sama tim seniornya. Udah sempat masuk tim senior Persikota lu?
Itu jadi backup player. Oke. Untuk Oke, gue SMP kenal basket tuh gara-garanya pada saat gue lagi kelas meeting di SMP, kelas 1 di SMP Negeri 3, itu gue lihat ada Faisal Ahmad, legend Tangerang juga lah, bahkan legend Indonesia dia. Dia luar biasa sih. Nah, gue lihat dia udah pegang bola basket tuh kelas 1 SMP baru masuk. Berarti lu satu SMP Nah, sama cuma gue Faisal kan ya? memang Iya, gue satu SMP sama Faisal. Jadi gue tuh bener-bener yang memang gue gak suka basket waktu itu. Bener-bener gak suka lah gue. Gue memang produk bola banget lah. Jadi SMP gue diajakin basket sama kelas gue gak mau. Karena gue udah tinggi kurus waktu itu. Gue tinggi aja tapi belum kebentuk lah. Terus kelas 2 gue diajakin lagi gue gak mau. Nah pada saat kelas 3 itu baru gue akhirnya mau diajakin sama teman-teman gue. Itu pun gue gak punya sepatu basket bro. Gue dikasih sepatu basket sama gue waktu itu di SMP. Gue namanya Dodi karena dia bokapnya kerja di Hasi dulu, Hardaya ya kalau nggak salah. Wih, Nike. Lu kan cerita bahwa awalnya justru lu dari keluarga bola lah ya. Terus lu juga berpikir maunya berkarir di bola sampai akhirnya mungkin salah satunya satu sekolah dengan Faisal, terus lu punya teman-teman yang main basket gitu. Terus perkenalan lu dengan basket berarti waktu SMP. Sampai akhirnya lu memutuskan untuk main gimana, Gi? Itu gue dipaksa lah, gue diancam sama teman-teman gue SMP itu. Gue dipaksa. Padahal waktu itu gue juga lagi udah main bola. Gue diancam lah, pokoknya gue mau dipukulin lah, apa gitu-gitu lah pokoknya. Sampai pada akhirnya gue gue ikut aja lah main basket gitu ya kan. Gue ikut, terus ya itu sejarah pertama kali akhirnya SMP 3 tuh bisa juara pada saat angkatan gue sama Faisal. Tadinya kan yang juara tuh Islamik lah, terus SMP Negeri 1, SMP Negeri 2 gitu-gitu kan, biasanya yang juara. Nah, pada saat lu masih ingat gak kejuaraan apa waktu itu? Bupati Cup ya kalau nggak salah, atau gue lupa waktu itu, Tangerang Cup lah pokoknya seperti itu lah. Lumayan bergengsi lah waktu itu, yang nonton tuh sampai penuh waktu itu gor zaman itu, gue inget banget tuh. Pokoknya kan pertandingannya tuh ada SMP, ada SMA, terus ada antar klub juga gitu. Berarti gue SMA kelas 1 kali ya, gue di Bandung itu ya. Nah itu gue diajak sama Bang Is. Bang Is tuh sebenarnya nyari-nyari gue gitu. Cuma kan gue memang nggak di basket banget. Akhirnya gue ikut tuh Popda di Bandung. Itu zaman ada Helmi, ada Pacul, terus ada Irfan, ada Awo, ada Coki juga, Indra Bulto. Itu lumayan lah. Nah SMA di Pentek itu gue udah mulai lumayan aktif lah ya, kelas 2, kelas 3, kelas 2, kelas 3 lah gue lumayan aktif lah ya itu di basket, karena gue diancam juga sama Helmi untuk main, gue diancam sama Awo, gue diancam sama Irfan, suruh main lah pokoknya, intinya gue suruh main basket. Nah itu gue bener-bener diancam lah, kalau enggak gue mau diapain nggak ngerti lah ya, cuma ya udah gue akhirnya semuanya anak di Pentek tuh ya. Di SMA itu gue bener-bener akhirnya ya udah gue main bola sambil main basket gitu. Tapi ternyata gue lebih cinta di basket akhirnya bentuknya. Gue akhirnya lingkuh nih bro ke basket ketua, karena di basket tuh ceweknya cakep-cakep. Dulu waktu gue lupa momennya kita lagi main di kota apa, cuma waktu itu lu cerita pertimbangan lu untuk ya udah lu fokus di basket deh gitu, nggak di bola gitu ya. Tanpa menjelek-jelekan cabang olahraga yang lain, dan karena sepak bola kan juga olahraga paling terfavorit lah di Indonesia ya. Kenapa sih lu akhirnya mungkin secara kita ngomongin industri, secara salary, secara kepopuleran, mungkin kan di bola lu bisa dapat yang lebih gitu ya. Kenapa lu akhirnya mutusin fokusnya di basket aja gitu? Ya jadi gue selain ceweknya cakep gitu ya. Jadi waktu kenapa gue pilih lebih ke basket tuh karena gue kan pengen sekolah bro, gue pengen kuliah, gue pengen banget kuliah. Gue dari orang tua kemungkinan besar sih gue agak sulit gitu. Terus di sepak bola gue perhatikan apa semuanya pada saat itu industrinya masih belum begitu kayak sekarang gitu ya kan. Terus kita mau kuliah pun agak susah nih ketua, karena bukan apa-apa pada saat sepak bola itu zaman dulu tuh banget ya kan, latihan pagi sore, terus untuk kuliah tuh bener-bener susah lah. Akhirnya tapi pada saat gua tuh momennya itu gua kelas 3 nih, Bro Anton sama ketua ya. Kelas 3 waktu itu kalau nggak salah lu juga main deh
kita main di Sekolah Pelita Harapan Kejuaraan. Iya, gue Masih kalah ingat? sama lu waktu itu. Iya, gue final di Pelita Harapan, gue final ketemu tuan rumah waktu itu kalau nggak salah, ketemu Iya. sama Pelita Harapan. Kita kalahnya dramatis lah, kita kalahnya ya curang-curangnya gitu, mereka ya udah nggak apa-apa lah ya. Akhirnya kita peringkat 2. Panjang permainan itu, gue jadi pemain terbaiknya, terus gue jadi juara selendangnya. Nah, gue ditawarin tuh kuliah. Gue ditawarin kuliah di UPH, Pelita Harapan. Di UPH. Kalau Mr. Matt berarti. Waktu Coach Matt ya, betul. Makanya terus gue, Coach Matt. gue nggak keluarga nggak sanggup gitu. Pokoknya gue nggak sanggup lah. Mereka kasih dia beasiswa itu 50%. Gitu. Pokoknya nah udah, tapi pada saat itu gue inget banget ada Helmi lah, salah satu legendanya Tangerang juga lah, Jordannya Tangerang waktu itu. Karena gue inget banget Helmi adalah salah satu pionirnya anak-anak basket di Indonesia bisa mewujudkan mimpi untuk bermain di level profesional di Liga Indonesia. Karena pada saat itu Helmi sempat ikut turnamen Kobatama dengan Pelita Jaya kan waktu itu kan dia kan. Nah itu kita tuh sebagai junior itu bangga sama Helmi ini, karena dia bisa nembus lah ke Kobatama. Pada saat itu kan Kobatama benar-benar prestis ya, ketua ya. Susah loh untuk masuk Kobatama zaman dulu, susah banget. Apalagi kita Tangerang tuh termasuk istilahnya daerah lah, anak-anak daerah lah Tangerang. Dan culture basket tuh di Tangerang tuh belum begitu kuat, masih ya udahlah anak basket gitu-gitu. Nah dari Helmi itu gue diminta untuk ikut seleksi di Universitas Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional, UPN. Ya UPN. Nah, di UPN itu gue seleksi nih di sana, gue dapet akhirnya, terus gue udah belum kuliah, cuma gue sudah main di Libama Nasional untuk yang DKI. UPN. Itu gue main, waktu itu gue kayaknya gue juga belum lulus kuliah, belum lulus sekolah deh, kalau nggak salah ya. Tapi udah disuruh main. Kalau nggak salah ya, gue udah ikut ujian akhirnya di sekolah. Ijazahnya belum keluar atau apa. Terus. Tapi udah boleh main. Tapi udah boleh main. Nggak ngerti kenapa lah gue bingung. Akhirnya gue main aja nih. Gue main di sana di Bama di Kuningan itu kalau nggak salah kita peringkat 4 tanpa diduga. Kita peringkat UPN divisi apa waktu itu, Bro? Siapa? UPN divisi apa waktu itu di Libama? Divisi utama DKI. DKI. Oke, pada saat gue di UPN itu gue sambil disuruh latihan sama Humpus Bulls, tau kan? Tim Bulls yang bukan Chicago Bulls ya. Iya, tahu. Yang ada di Mahakam ini. Nah, gue disuruh latihan di situ. Latihan sambil gue disuruh kuliah di UPN. Tapi pada saat di UPN itu pun, jujur aja, kan gue tinggalnya di Tangerang. Terus dia kan di veteran di Pondok Labu. Perjalanan jauh kan, jauh banget lah pokoknya. Dan itu gue bener-bener struggle banget. Gue bilang sama mereka, dia kasih gue beasiswa 100%. Wow. Cuma gue jujur gue nggak sanggup, gue bilang itu aja, karena gue harus ongkos kan pulang pergi, dan gue nggak punya pendapatan apa-apa, keluarga gue nggak bisa memberikan ini. Bahkan si UPN-nya itu akhirnya kasih kos-kosan rame-rame nih anak basket. UPN maksud lo? UPN ya, UPN. Ya, oke. Tapi gue udah keburu selesai gue Libama, gue kan setelah selesai Libama kita peringkat 4, gue baru urusin kuliahnya, ya kan? Nah, gue udah keburu waktu itu main di Bulls, terus gue mau main di Pratama waktu itu di bawahnya Kobatama levelnya sebelum IBL NBL ya. Itu gue ditawarin untuk masuk di Perbanas gitu. Dari Bulls ini mereka ada yang lihat dua pengurusnya di Perbanas, terus mereka mau ambil gue di Perbanas. Nah pada saat waktu itu Bulls itu statusnya divisi apa Gi? Sampai akhirnya kok bisa ya mereka punya kemampuan untuk nguliahin pemainnya gitu? Sebenarnya sih beasiswanya itu dari Perbanasnya. Nah si Bulls-nya ini tuh sebenarnya cuma wadahnya aja. Jadi gue waktu itu si
Bulls ini kan liga amatir di bawahnya dari Kobatama. Dulu kan masih Kobatama, belum ada IBL. Jadi liga tertingginya Kobatama, di bawahnya Pratama. Promo degradasi lah namanya gitu ya. Pratama, Kobatama. Nah, di Bulls ini gue latihan di tempat apa gitu sambil ternyata ada salah satu manajemen dari Perbanas itu lihat gue waktu di Bulls. Nah, mereka ambil gue untuk dapat beasiswa scholarship di Perbanas ini full sambil digaji juga. Jadi gue per bulan dapat duit dari Perbanas, terus gue kuliah gratis. Nah, berbarengan gue diambil sama Satria Muda juga. Wah. Gitu, bro. Jadi gue nggak sempat main Pratama, gue udah keburu diambil. Nggak sempat main Pratama, nggak sempat main divisi sama Bulls, gue udah keburu diambil sama si SM. Ya, SM itu tahun 2099 mereka habis juara, 2000 gue masuk sebagai pemain junior. Oke, bentar, sampai situ dulu. Lu udah diterima di UPN. Tiba-tiba lu dalam tanda kutip diambil ke Perbanas oleh Bulls. Tapi Bulls yang bawa lu ke Perbanas, tiba-tiba lu diambil SM. Iya. Ini gimana nih benang kusutnya nih, Gi, waktu itu? Sangat kusut sih, bro. Sebenarnya sangat kusutnya gini. Jadi di Bulls itu ada salah satu owner di Satria Muda kan sebenarnya itu waktu itu yayasan Dharma Bakti Mahaka. Jadi mereka tuh ada 3 orang pemegang sahamnya. Yang pertama Erick Thohir, Menteri BUMN sekarang. Kemudian Lutfi Mendak ya. Perdagangan, Kemudian satu lagi adalah Wisnu Wardana. Dia ini pure pengusaha. Nah, Wisnu Wardana ini dia main di Bulls. Wisnu Wardana. Sekarang dia udah cabut sih dari SM. Nah, kita main terus digabung sama pemain yang senior. Yang seniornya minus Victor Roring, Amran Asinta, waktu itu almarhum nggak main, terus Sarijal Afandi nggak main juga waktu itu. Senior-seniornya. Akhirnya gue main nih. Gue latihan dulu sebelum kita masuk ke turnamennya ini. Gue latihan lah ya di SM ini. Latihan. Gue itu main posisi 4 untuk liga profesional. Posisi 4 itu dengan setinggi gue tuh kecil gitu. Sedangkan SM habis juara, tingginya tinggi banget gitu. PR banget. Gue dribble nggak bisa. Nembak gue juga kurang bagus, ya kan? Yang bagus di gue tuh cuma defense sama rebound. Defense rebound gue. Zaman gue tinggi lu berapa, Gi? Tinggi gue 186. 186, oke. Ya, yang lain-lain tingginya udah di atas 190-an lah. Gue main posisi 4 gitu. Berat posisi 4 saat itu tingginya minimal berapa sih biasanya? 190-an lah. 190-an ya. Oke. Kalau yang ideal, ya kalau sekarang sih sebenarnya gue main posisi 4 pun di liga profesional sih oke aja lah, sama kita punya skill lainnya ya kan. Cuma agak berat di posisi segitu main di posisi 4. Untuk basket modern tuh berat banget main sekarang. Ya. Jadi kalau gue sih lihatnya pada saat itu gue sempat disuruh pulang sama Sarijal Afandi. dia tanya gue gitu, lo anak mana? Dia bilang gitu. Gue anak Tangerang bang, dia bilang gitu aja. Terus lo nggak cocok main di kita, dia bilang gitu. Syarizal waktu itu masih main nggak sih? Masih main, Sarijal Afandi. Masih main. Oke. Masih, dia sampai tahun 2004, 2005 dia masih main. Dia 2006 kalau nggak salah dia pensiun. 2005 dia juara, dia captain kan ya kalau nggak salah? Captainnya Amran Asinta. Oke. Terus lu digituin sama Syarizal gimana tuh? Kenapa? Digituin sama Syarizal gimana jadinya lu? Ya kaget, kecewa, sedih gitu ya kan. Lu tau kan dari kampung, dari Tangerang lu latihan di SM udah bangga-bangganya, udah seneng, terus tiba-tiba lu dipatahin semangat lu nggak cocok main sama kita, lu jauh banget sama kita, lu pulang aja ke Tangerang lah gitu. Bisa main basket lu. Gue digituin, orangnya masih ada tuh. Gue cuma mikir gini, iya bang. Tapi gue digituin itu jadi buat semangat buat gue gitu. Dan untungnya karena gue udah terbiasa dengan hal-hal seperti itu, jadi gue anggap angin lalu. Gue tetap aja latihan, yang lain latihan
2 kali, gue bisa 4-5 kali sehari latihan. Wow. Karena gue ngejar, 2000 kalau nggak salah, 2000. Gue pengen ngejar banget. Posisi gue posisi 4. Saingan gue tuh banyak banget. Dulu ada Marlon Adirangga yang terbangnya kalau loncat tuh kayak apa tahu ya kan. Untar ya. Terus posisi ada Wahyu Hidayat Jati, ada Dwi Ariano, ya kan. Terus ada Welly itu sendiri. Terus ada Ponco dulu zaman dulu. Terus ada Roni Ronaldi, posisi 45, big man-nya. Ada Victor Roring. Wah banyak deh pokoknya deh. Terus gue anak daerah, Tangerang, nyelip di situ. Dari mungkin big man ada 8 orang, ya kan. Gue posisi paling 8 gitu. 8 yang istilahnya sama mereka tuh jauh banget gitu. Udah gitu gue waktu itu masih junior di SM, ya kan. Porsinya belum banyak main, pelatih Rastafari. Yang Rastafari itu termasuk pelatih yang kalau lu nggak jago lu nggak akan main. Yang penting buat dia adalah lu jago gitu. Gue pernah tanya waktu itu, jumping nggak apa-apa bro ya? Oh nggak apa-apa. Coach, gue kenapa jarang main? Bahkan gue latihan nggak main bro. Latihan scrimmage team, gue nggak dimainin sama Rastafari. Akhirnya gue tanya, coach kenapa gue nggak dimainin? Kurang gue apa? Dia cuma jawab, lu kurang jago. Gue expectin dapat gini loh. Lu dribble lu kurang, nembak lu kurang gitu ya kan. Dia cuma jawab simpel, lu kurang jago. Ya bener sih, ya udahlah. Itu tahun pertama lu di SM ya? Tahun pertama gue di SM, ya udahlah. Itu berarti Faisal belum masuk ya, Gi? Kenapa? Faisal belum masuk ke SM waktu itu ya? Belum, masih di Pelita aja ya? Iya, jadi masih di seputar itu. Gue itu tahun 2000 itu, gue baru masuk pro tuh di 2001. 2000 itu, gue akhirnya berbarengan sama Bulls apa itu, gue masuk di SM Junior. SM Junior itu gue sambil Libama Nasional sama si Perbanas, ya kan? Nah, dulu Libama Nasional itu saingannya ada Kediri Halim Kediri. Halim Kediri itu pemainnya jago-jago lah, jago-jago banget. Mereka tuh kalau main sekali main lawan tim kuliahan, nyetaknya tuh 120 lawan 40 gitu lah. Jadi jago banget. 2 twin tower 3 dia punya 3 twin tower tingginya 2 meter. Gitu. Gue sama Welly Perbanas. Gue 186, Welly sama 186 gitu. Terus kita masuk Perbanas tahun pertama. Unfortunately kita bisa juara ngalahin si Halim itu. Gitu. Kita juara lah pokoknya. Di Perbanas pokoknya akhirnya naik lagi tuh nama Perbanas. Naik Perbanas, terus gue pada saat itu Welly udah diplot untuk masuk senior 2001 itu. Nah, gue dipanggil langsung sama Erick Thohir. Lo nggak main pro dulu ya tahun ini. Terus gue bilang, ya udah nggak apa-apa mas, gue fokus di Libama dulu. Tapi ternyata gue dimasukin slot ke pro. Dia itu gue dimasukin nih ketua nih sama manajemen. Dengan pertimbangan, gue juga nggak ngerti kenapa, katanya Bugi cocok. Nah, tahun pertama gue itu sangat struggle nih bro ya. Waktu itu lu posisinya dirubah kemana? Kan yang kita tahu selama ini lu mainnya di 5, tiba-tiba di SM lu jadinya main posisi berapa? 4 tahun pertama gue. Tahun pertama 4? 4. Karena gue ngalamin waktu lu pindah ke, gue rasa lu udah di Aspak kali ya. Terus tiba-tiba kita kejuaraan, lu biasanya main 5, tiba-tiba lu minta terus bola ke gua, lu jadi shoot lu posisi 2. Iya, itu masih di SM sih sebenarnya. Masih di SM. Transisi. Jadi gua itu di tahun 2000 gua masih junior, 2001 gua udah masuk pro, tapi setahun gua itu bener-bener junior lah. Nah, junior di SM tuh zaman itu lu untuk pakai baju aja susah banget, men. Pakai baju ya, dapat baju dari 15 pemain atau 16 pemain. Lu dapat baju aja susah. Karena Rastafari itu tipikal yang muter pemain itu cuma 7 orang. Sisanya itu belum tentu main 5 orang yang di bench. Gitu. Untuk dapetin baju ini susah banget nih ketua. Susah banget. Terus berangkat ke daerah-daerah aja belum tentu berangkat gitu ya kan. Akhirnya gue 1 tahun itu gue bener-bener nggak main. Nggak main banget gue 1 tahun. SM waktu itu untuk mempertahankan juara. Pokoknya kalah sama Aspak. Tahun 2002 ya kan, tahun kedua gue di SM itu datang pelatih asing namanya Ned Johnson. Ya, Coach Ned.
Nah, transisi dari Coachnet itu, jadi Coachnet itu dapat referensi untuk membuang 3 pemain. Salah satunya gue, Agustinus Sigar, sama Gagan Rahmat, bertiga. Itu mau dikasih ke CSP, Bali Jet CSP. Ya. Waktu itu Faisal main situ ya, Bali Jet CSP. Nah, 2002 itu akhirnya coachnya tiba-tiba ngelihat Gagan, ngeliat si Agustinus ini nggak jadi, dia bilang no, I wanna keep this player, dia bilang gitu. Akhirnya gue di keep karena badan gue atletis, terus gue rajin apa gitu lah ya. Nah, di tahun 2002 itu gue itu bener-bener nunjukin karena pelatih asing ini, Ned Kensen ini sangat objektif, ketua. Very objektif banget lah. Jadi dia tuh bener-bener kalau misalnya lu memang rajin, lu latihan bagus, lu latihan nunjukin, ya you can play gitu ya kan. Akhirnya 2002 itu adalah salah satu tonggak gua bisa muncul dikenal sama orang. Dan gue dikasih tempat untuk bermain sama Coach Ned karena dia trust gue banget. Kelebihan gue adalah defense gue bagus. Ya. Terus rebound gue bagus. Nah, pada saat tahun 2002 itu, gue udah mulai latihan dribble sendiri nih, ketua sama Anton ya. Gue latihan dribble sendiri, terus gue belajar nembak, gitu-gitu ya kan. Nembak 3 gue udah mulai bagus, apa semuanya. Nah, 2002 final, gue bikin kejutan lah istilahnya waktu itu gue masih benchnya, masih cadangannya Dwi Ariano. Itu Dwi Ariano tuh jago banget lah. Ya. Dia udah idola Indonesia, kan idola cewek-cewek Indonesia. Pokoknya kalau saingan sama Dwi Ariano tuh udah pasti kalah lah ya kan. Udah kalah ganteng, kalah jago gitu ya kan. Cewek gua aja idolain dia tuh. Dia kan posisi 3 kan. Iya. Nah, gue cadangan dia waktu itu kebetulan. Ya udah pada saat tahun 2002 itu kebetulan dia lagi out of perform, gue masuk pelan-pelan gitu. Nah, final gue kejutin tuh pada saat final best of 3, gue bikin kejutan, gue bisa menggantikan posisinya Iboy itu di Ariano ini. Nah, gue sempat dipanggil buat pelatnas waktu itu tahun 2003 SEA Games. Gue lupa di mana waktu itu ya. Cuma waktu itu kan masih aspak sentris, jadi pemain aspak itu 9 orang, ya kan. Sisanya tuh Loli, King Day, sama satu lagi tuh gue lupa siapa lah. Bahkan 10 pemain aspak, 2-nya Loli sama Peking Day. Berarti Victor Roring udah ke aspak ya? Enggak, Victor Roring jadi pelatih. Udah nggak main. Udah pensiun, oke. Iya, udah pensiun tahun itu. Nah, gue karena waktu itu gue jadi pemain ke-13 atau ke-14 di SEA Games, seleksi waktu itu, ya dicoret lah gue gitu. Coret, terus gue cuma jadi pemain waktu itu ya guest player lah waktu itu di SEA Games lah, dipanggil sebentar buat seleksi tapi dicoret gitu udah. Nah, 2003 itu gue mulai permainan gue stabil gitu. Stabil bagus 2003, 2004, 2005 kita juara kalau nggak salah SM. 2006 gue di trade ke IM dengan Yobel. 2007 gue pindah aspak sampai 2010. 2011 kalau nggak salah 2011 gue main terakhir di Hang Tuah setahun. Nah, overall dari itu semua cerita gue, intinya adalah kenapa gue pilih basket, karena gue pengen kuliah, bro. Gue pengen banget kuliah, makanya gue mencoba untuk peruntungan gue di basket, apakah gue bisa atau enggak dibandingkan sepak bola. Ternyata bisa. Nah, di sepak bola, gue tetap main sekarang, cuma cinta pertama gue basket sekarang. Basket. Ya, gue lupa, di dokumentarinya memang Victor Roring mengakhiri karirnya di Satria Muda berarti ya? Satria Muda, dia. Berarti endingnya, sampai lu try di Hang Tuah pun berarti lu fokus di posisi berapa, Gi? Oke, gue all around player, swingman lah istilahnya. Jadi gue, jadi gini bro, pada saat gue di 2006, di EM pun gue masih main posisi 2-3. Terus gue pindah aspak, posisi gue itu banyak berubah. Gue bahkan pernah main jadi point guard. Gitu. Wow. Jadi di aspak itu kan memang mainnya kan kadang-kadang kita ikut liga-liga turnamen di luar kan. Ya. Kita ikut turnamen di Singapura, kita ikut turnamen di Taiwan, kita ikut turnamen di macam-macam lah. Pokoknya aspak itu kan. Nah, aspak itu kan pemain-pemainnya banyak yang dipanggil timnas gitu-gitu.
kadang-kadang pada saat dipanggil timnas, gue itu di Aspak tuh gue udah nggak pernah dipanggil timnas lah, karena minute play gue udah sulit lah gue nggak, entah kenapa gue di Aspak tuh gue agak susah untuk mendapatkan tempat buat bermain. Ya. Nggak ngerti gue juga. Nah terus gue itu di Aspak itu main posisinya 1, 2, 3, 4 gue kadang. Tapi gue lebih banyak main di posisi 1, 2, 3. Nah, di Aspak itu gue belajar banyak, walaupun gue jarang main. Gue belajar untuk dribble jadi point guard. Gue belajar untuk shooting lebih bagus dari gerakan Rico Hantono gitu-gitu. Gue belajar dari itu semuanya. Nah, waktu di Aspak, gue itu spesialis final, men. Gimana tuh maksudnya? Season gue nggak pernah main. Season gue nggak pernah main nih ketua. Season gue nggak pernah main. Pas di partai final itu baru gue main. Dan gue di partai final yang bikin gebrakan lah gitu. Makanya kalau di partai final tuh ada anak Tangerang namanya Jansen Lee, tau kan? Jansen Lee sekarang pindah ke Australia. Dia main di Aspak. Dia nggak. Oh, Jansen Hexos lawan gua tuh. Diakonia kan, dari kanan pindah ke Diakonia. Iya. Angkatan lu berarti. Oke. Enggak, dia di bawah gua setahun atau 2 tahun. Oke. Gua Hexos Cup semifinal lawan dia. Nah Jansen Lee itu sama gua itu berdua, kita dipanggilnya tim Buru Sergap. Jadi pada saat tim lagi turun, gue berdua masuk nih sama Jansen. Tim menang, kita duduk manis. Jadi lagi kalah, kita berdua masuk, bisa ngeliding misalnya 6 bola, 5 bola, misalnya 10 poin, 8 poin, kita duduk manis lagi. Gitu, diganti. Nanti pada saat keteter lagi, kita masuk lagi nih berdua. Kayak gitu. Pokoknya gue jadi tim Buru Sergap lah waktu di Aspak. Nah, partai-partai final itu udah gue pasti main lah, jadi starting five kalau di final. Ya gue siap aja, kalau gue selalu kapanpun tim butuhkan gue pasti main, dan gue nggak mau putus asa lah. Cuma pada saat di Aspak itu sih gue agak sedih lah gue waktu di Aspak, karena gue kehilangan banyak momen lah kalau di Aspak. Gitu. Begini, ke Anton, apa Kak Bugi? Kan note-nya sebenarnya kan kalau bicara DNA-nya Kak Bugi ini kan juga bukan DNA basket ya, walaupun memang akhirnya DNA-nya DNA atlet gitu kan, orang tua segala macem gitu kan. Yang paling menarik bagi gua sih sebenarnya adalah Kak Bugi ini kan memang apa sih kekuatannya, akhirnya work ethic ya. Dia punya semangat banget gitu ya buat dia mau, dalam tanda kutip kalau kita bahasa kita ngulik gitu kan. Lu bayangin aja sih sebenarnya Ton, kalau hari itu ya transformasi dari anak bola ke anak basket aja hari itulah. Kalau hari ini lu bisa nonton YouTube, bro. Hari itu gitu. Gue bayangin posisi gue hari itu. Karena buat gambaran, gue itu ngalamin main basket bareng sama adenya Kak Bugi, sama Dede Haris. Dede Haris kelas 3, gue kelas 1. Ya kan, lu bayangin betapa jauhnya gue punya rentang sama Kak Bugi. Nah, cuman hari ini yang gue pengen banget buat anak-anak kota denger sih, bahwa lu bayangin di hari itu ada anak Tangerang dalam tanda kutip, tetangga kita juga, yang dia bisa bertransformasi dirinya dari anak bola ke anak basket. Itu tantangan pertama. Terus yang kedua, lu bayangin Ton, perjalanannya beliau ini, udahlah, dia ini kan pasti big man yang jadi star lah, jadi bintang banget di Juventus macam gitu ya. Lu bayangin dia nggak ngalamin star syndrome, lu bayangin lo bintang di Tangerang, dia ke Jakarta kan, dia harus survive. Terus yang kedua, gua ngalamin lah jadi posisi big man gitu di zaman SMA, tiba-tiba begitu pas ketemu anak-anak Jakarta, anak-anak yang lain itu gue jadi ngecil gitu ya, yang akhirnya lu harus bertransformasi posisi dari big man ke guard gitu kan. Dan hari itu kalau lu nya nggak punya mental seluar biasa sih, gue yakin nggak bisa. Hari ini lu punya banyak, hari ini kan sport science juga udah berkembang ya ke Bugi ya. Anak-anak UNJ, anak-anak UPI segala macam, mereka belajar lah, sport science-nya berkembang. Lu bisa spesialisasi, lu mau belajar apa sih? Atau misalnya kayak gue punya teman namanya Coach Haifan, ya udah dia fokus tuh ngajarin ball handling segala macam. Hari itu lu nyari di mana referensi? Nah, ini pertanyaan gue sih sebenarnya, kenapa gue nggak suka bahasa transisi? Transisi itu cuma mindahin dari sini ke sini. Ini transformasi besar, fundamental. Biasanya cuma main footwork segala macam. Ini akhirnya lu harus main dribble, lu harus ngasah asis lu segala macam. Ini sih sebenarnya, iya ini yang pengen banget gue anak-anak kota ini biar denger bahwa bisa lo gue dari SMA-nya main big man, terus begitu gue main pro, main di level yang lebih tinggi, gue harus bisa beradaptasi dengan beberapa posisi.
pertanyaan gue sih paling sederhana, ngelewatinnya gimana Kak Bugi? Ya, gue tadi sempat ini juga. Sebenarnya jujur aja sih ya, kenapa memang dari posisi big man, terus gue bisa berubah bertransformasi untuk bermain di posisi 2 sampai gue pernah jadi point guard juga. Memang journey-nya tuh panjang banget sih men. Jadi kayak jadi gitu lah. Gue memang bukan tipikal orang yang cepet puas, ya kan? Jadi begitu gue berada di posisi 4, gue pikir gue akan bersaing tuh sama orang-orang yang lebih gede lagi gitu ya kan. Terus gue pingin punya banyak skill gitu. Masa sih gue nggak bisa kayak ini? Masa sih gue nggak bisa kayak gini gitu ya kan? Dulu kan beda yang tadi gue bilang, gue setuju sama ketua. Kalau sekarang kita gampang banget nih sport science, latihan tidur bagus. Terus lu gampang banget buka YouTube ya kan. Mau belajar ini belajar itu, lu mau gedein badan juga gampang gitu ya kan. Kalau dulu kan susah kan. Lu mau dapat dari mana gitu. Terus dulu tuh juga kita edukasi tentang weight training juga kita minim gitu ya kan, minim banget. Nah sekarang itu udah gampang banget. Nah gue tuh cuma berpikir yang kenapa sih dia bisa gue nggak bisa gitu ya kan. Jadi gue pikir ya udah yang lain, yang tadi gue bilang yang lain latihan sekali 2 kali, gue latihan bisa 5 kali. Jadi gue sambil gue kuliah ya. Jadi gue kuliah pagi nih, jam 9:30 waktu di SM ya. Jadi itu jam 7-9 gue latihan tim sama SM. Oke. 9:30 kita latihan 9:30 kita kuliah. Sampai jadi gue jujur aja gue kuliah di Perbanas gue lulusnya cukup lama, 7 tahunan lebih lah gue. 7 tahun lah gue, 7 tahun setengah gue baru lulus. Nah terus pulang 2:30 kita udah latihan lagi nih sama SM. Sehari 2 kali kita latihan. Gitu ya kan. Sore setelah latihan jam 5 selesai, kita rest. Yang lain pada rest, gue enggak, gue langsung ke gym. Gue nge-gym. Ada istirahat dong lu Gi sebenarnya Gi ya. Tonton. Lu harus bayangin ini tuh Mamba mentality yang lu deket sama lu sih. Lu ngomongin Mamba mentality ya ini related sebenarnya gitu loh. Nggak, saya di saat kita ngelihat kehidupan pemain profesional kan latihan pagi terus tidur siang di mes karena sore lu mesti latihan lagi, lu latihan terus lu nggak tipes Gi? Enggak, gue nggak pernah, alhamdulillahnya gue nggak pernah kenapa-napa. Cuma gue keracunan makanan gue pernah. Itu gue drop banget. Jadi sebenarnya nih sebelum gue latihan jam 7, ya kan, gue udah bangun jam 5-an, 5:30. Gue udah bangun, itu gue udah ke lapangan. Wow. Gue di lapangan, gue udah dribble, gue udah nembak-nembak. Jadi pada saat teman-teman gue pada turun, gue udah keringetan sendiri. Udah keringetan lah. Nah pada saat gue seperti itu juga ada teman gue yang lain. Ada Johannes Winar waktu itu, salah satu mentor gue juga. Ada Denny Sumargo, yang lagi jago-jagonya gitu ya kan. Nah jadi kita tuh latihan tuh kayak main kucing-kucingan gitu ya kan. Yang siapa yang bangun pagi duluan. Nah gue setelah latihan jam 5 selesai, gue tuh ke gym. Di gym, udah selesai di gym, gue masih ada energi nih misalnya. Jam 10, 10:30, gue skippingan. Gitu, gue skippingan. Udah, besoknya gue lakuin lagi rutinitas seperti itu. Gue belajar dribble apa gitu, semuanya kayak gitu. Pokoknya gue nggak bisa kalau misalnya diem gitu ya kan, karena gue bukan tipikal orang yang punya talent kayak yang lain. Kayak Amin Prihantono tembakannya udah bagus. Faisal dari kecil udah main basket dari SD gitu ya kan. Lo bayangin Faisal dari SD udah main. Gue masih main bola, dia udah jago banget SD gitu ya kan. Kalau Bang Faisal latihan fisiknya ngudak-ngudak anak STM deh tawuran. dia mah preman dia mah. Faisal tuh udah dari SD udah main basket gitu, dribble udah bagus, udah jago gitu. Gue SMP main sama dia jago sendiri gitu ya kan. SMA dia udah jago banget gitu ya kan. Terus memang dia wajar kalau dia jago gitu. Dan gue salut sama Faisal dengan kerja kerasnya semuanya. Makanya wajar kalau dia jadi legend di Tangerang dan juga legend di Indonesia. Nah kalau gue kan backgroundnya dari sepak bola gitu. Tapi untungnya sepak bola adalah footwork-nya jadi bagus. Pemain sepak bola kan latihan agility-nya bagus. Ya, benar. Nah dari situ gue ada footwork yang bagus. Nah fisik gue juga bagus. Nah gue tambah dengan latihan skill-nya gitu. Jadi makanya gue bilang tadi latihan orang-orang 2 kali, gue bisa 4-5 kali lah sehari gitu. Terus gue belum lagi ditambah weekend orang-orang pada istirahat, weekend enggak, gue weekend tetap latihan gitu. Paginya gue nge-gym, sorenya gue cari lapangan, ada yang main basket, di mana gue main basket gitu.
Tapi sebentar, Dan- Kak Bugi, izin deh, sorry. Pelatih basket boleh. pertama kali lu siapa ya, Kak Bugi? Pelatih basket pertama gue Bang Is ya. Ya pokoknya pelatih basket pertama. Di Pentek siapa sih pelatihnya dulu? Oh, oke. Pelatih basket gue pertama itu Aples. SM 4 ya? Wah, Ya. gila dia sih. Aduh, Aples. bener-bener. Iya. Legend banget tuh. Sampai hari ini, bro. Pelatih- Ah, pelatih basket gue pertama Aples di SMP Negeri 4. Itu Ya. dia kan preman tuh. Dia juga Iya. ngancam-ngancam gue, main basket lu gitu. Gua jadi dia takut. preman Jelambar, dia grogol Petamburan tuh. Ya, makanya dia hitam, gede ya kan Aples waktu itu ya kan. Ya udahlah, makanya waktu itu SMP Negeri 4 juara. Terus gue dilatih sama Bang Iis, yang ngasih Bang Oleh. Habis itu GBS kan Bang Iis, Bang Oleh. SMP kita dilatih sebenarnya nggak ada pelatih di SMA yuk Pentek kita nggak ada pelatih. SMA tuh kita ada Helmi sama Awo aja yang ngatur-ngatur ya kan. Senior ya. Iya senior. Terus habis itu kalau untuk di UPN gue ada almarhum Bang Fandi. Terus gue pernah dipegang sama Bambang Hermansa, kakaknya Ali Budimansa. Terus gue di SM sama Safari. Terus ada Coach Net, kemudian Victor Roring, ya kan. Habis itu Aspak, balik lagi ke Hang Tua gitu. Jadi menurut gue sih lumayan lah, gue banyak dapat pegangan dari pelatih lain. Terus ya alhamdulillahnya juga, gue juga nggak nyangka ternyata apa yang gue lakukan itu dari yang zero banget, nggak punya talent di basket, ternyata gue bisa jadi pemain nasional. Terus gue juga istilahnya cukup cepat dalam beradaptasi di basket, karena kan lu bisa bayangin lah, gue dari sepak bola yang bener-bener culture-nya gue sampai level hampir di senior, terus gue pindah ke basket, bukan hal yang menurut gue sih, bukan gue sombong ya, bukan hal yang mudah kan, gitu. Dan gue transformasi dan journey perjalanannya itu lumayan cepet ke basket, sampai gue akhirnya bisa di titik di mana gue bisa jadi salah satu pemain nasional di Indonesia gitu sih bro. Oke, sebelum lanjut, gue akan putar satu video dari partnernya Bugi dulu waktu satu tim. Habis itu kita akan ngobrol soal ini. Hai nama gue Semi Tuanaya. Yang gue lihat dari Bugi, dia itu semangatnya luar biasa, punya kemauan, juga kerja keras pasti, disiplin, gigih ya. Jadi kalau buat teman-teman yang suka basket, bisa jadi role model buat lo dan bisa diikutin juga, perjalanannya asik. Sebelum lu tanggepin, kalau semua anak kota, lu semua ngeliatin follow Instagramnya Bugi, gila. Sampai kemarin aja gue masih lihat malam itu masih makan barbel lah, makan apalah. Gue bilang badannya masih bagus banget. Tapi boleh ceritain gak, Gi? Semi itu siapa dan waktu itu lu sama-sama sama dia waktu masa-masa kayak apa, dan menurut lu gimana tentang dia juga? Semi, aduh ini gue takut nih, ini Pak Bos nih di Mandiri Syariah nih soalnya. Jadi Semi itu teman gue SMA ya di Pentek. Gue ingat banget Semi itu pokoknya mainnya tuh kayak Kobe Bryant. Jago banget. Semi itu jago banget lah Semi. Dulu tuh dia cukup terkenal ya waktu itu ya, zaman itu ya di Tangerang ya Semi. Terus masuk di Pentek jadi satu tim. Nah, sangat gampang lah main sama dia. Jago banget lah pokoknya dia. Gue bilang dia jago banget lah, point guard jago di Tangerang. Kita main lawan Smak 4. Semi itu kesel gitu ya kan. Terus kayak nyolot-nyolotan apa gitu ya kan, udah kalah kita ya kan.